Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, punya limbah kulit pisang jangan dibuang. Ternyata menurut hasil penelitian, kulit pisang ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Apa saja manfaatnya untuk tanaman? Ya, simak terus dalam video ini. Kandungan yang ada di dalam kulit pisang ini mengandung kalium, fosfor dan juga magnesium yang cukup tinggi ya. Hampir 42% kandungannya ada di dalam. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan tanaman ya, khususnya untuk yang skala rumah tangga. Dan cara membuatnya pun atau cara memanfaatkannya pun cukup mudah sekali. Nah, ini kita akan masuk untuk tutorial yang pertama, yaitu membuat pupuk organik cair dari kulit pisang. Tahapan yang pertama tentu saja bahan bakunya adalah kulit pisang. Kita siapkan ini sekitar hampir 250 gram ya. Ini kulit pisang kepok, tetapi sahabat bisa menggunakan juga kulit pisang apapun ya. Dan ini kita akan buat jadi potongan kecil. Nah, saya akan menggunakan wadah dari botol air mineral. Dan saya juga perlu tambahan, ini E4. Dan seperti biasa, ya ini satu paket ya, E4 dan juga molase atau tetes tebu. Nah, ini bahan baku yang kita buat ini untuk 1 liter ya. Sahabat, tidak ada peraturan yang baku terkait komposisi dalam pembuatan pupuk cair, tetapi paling tidak kita bisa memperkirakan kebutuhannya ya. Jadi ini bahan-bahan ini semuanya kita akan masukkan ke dalam botol ini ya. Kita masukkan potongan-potongan atau cacahan kulit pisang yang sudah kecil ini. Saya akan memberikan 1 tutup botol E4 ini ke dalam campurannya. Fungsinya ini adalah sebagai mikroorganisme yang membantu menghancurkan bahan-bahan organik yang ada di dalam, atau membantu mempercepat proses fermentasinya. Jadi ini saya langsung campurkan di dalam airnya. 1 seloki saja. Ini ada tetes tebu. Selain dia sebagai aktivator atau bioaktivator untuk E4-nya, ini mengandung nanti bisa bermanfaat untuk sebagai glukosa, sumber glukosa, dan juga sebagai makanan untuk mikroba yang ada di dalam tanah. Jadi mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah itu bisa sehat, mereka mendapatkan makanan. Sama seperti kita yang perlu makanan, jadi mikroba-mikroba yang ada itu pun perlu makanan. Ya, kita aduk. Kalau menggunakan gula pasir bisa sekitar 1 sendok makan saja cukup ya. Kalau tidak ada tetes tebunya, karena ada beberapa bilang yang kesulitan untuk mendapatkan tetes tebunya, jadi bisa menggunakan gula pasir atau gula merah. Tidak perlu dicairkan, jadi langsung dimasukkan saja. Selanjutnya kita isi ke dalam wadah ya, wadah yang sudah berisi kulit pisang tadi. Warnanya seperti teh ya, cantik ya. Tinggal ditambah es, jadi dah es teh ini.
Sahabat, ini dia POC-nya yang sudah kita buat. Ini hampir 1 liter lebih. Jadi kita nggak sampai penuh ya di dalamnya, karena nanti kita sisakan ruang untuk penguapan atau gasnya yang akan keluar dari hasil fermentasi. Nah, ini harus kita buka setiap hari kalau tidak menggunakan ini ya. Tidak menggunakan selang, kalau saya manggilnya ini atau menyebutnya ini seperti radiatornya ya. Jadi ini yang sudah permanen di kebun ini yang dipakai. Jadi ini selang ini kita buatkan lubang ditutupnya ya. Dan ada sealnya yang dari ininya gas ya, yang masih baru, jadi masih nggak longgar dia, jadi keret dia di bawah dan di atasnya. Nah, yang bagian yang di sini dia tidak kena di POC-nya. Jadi ini kita gunakan seperti ini. Sedangkan bagian yang di botol kecil ini dia posisi selangnya ada di dalam seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, yang botol yang ada POC-nya selangnya dia di atas atau tidak mengenai POC-nya. Sedangkan selang yang ada di botol kecil ini itu ada di dalam airnya. Jadi proses fermentasinya bisa bagus. Ya, demikian caranya. Tetapi kalau tidak menggunakan ini ya, selang ini ya, selang pas ini, berarti kita harus membuka POC ini setiap hari ya. POC yang di depan kita ini adalah yang sudah jadi dan tinggal menunggu 6 hari proses fermentasinya, dan setelah itu baru kita bisa gunakan. Pemakaiannya itu campurannya perbandingan antara 1:10, 1 bagian dari POC-nya, 10 bagian air untuk mengencerkannya. Dan manfaat tambahan dari pupuk organik cair dari limbah kulit pisang ini adalah sebagai sumber potasium juga. Jadi ada potasium kandungan di dalamnya yang bagus untuk tanaman, di antara lain untuk pembentukan bunga dan buah ya, ketahanan tanaman. Selain mengandung kalium, fosfor dan juga magnesium. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sehingga kita punya alternatif ya, atau pilihan untuk membuat pupuk-pupuk di kebun pekarangan rumah kita. Saya Julianto Samosir, dan jangan lupa untuk menanam, kita rawat, kita panen, dan juga nikmati serta bahagia. Sampai ketemu di video-video inspiratif berikutnya. Bye bye.